Jika Arif orang kaya, maka ia memiliki mobil. Arif tidak memiliki mobil. Maka kesimpulannya adalah Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi di channel Almahya ya. Pada malam hari ini kita akan membahas materi plus soal TIU tentang penarikan kesimpulan. Jadi hampir setiap tahun soal penarikan kesimpulan ini selalu muncul pada soal SKD yaitu TIU. Nah, maka dari itu kita akan bahas malam ini soal tentang penarikan kesimpulan dengan menjelaskan secara detail dan simple ya teman-teman. Sebelum lanjut teman-teman bantu subscribe channel ini, like, comment, dan share. Karena teman-teman dengan subscribe channel ini akan mendapatkan informasi terupdate seputar CPNS setiap hari. Yang kedua, teman-teman akan mendapatkan modul secara gratis di channel ini jika kami membagi. Oke, tanpa basa-basi teman-teman lanjut ke soal dan materi. Nah, yang pertama, aturan umum dari penarikan kesimpulan. Soal-soal seperti ini ada dua aturan umumnya. Yang pertama, jangan pertentangkan dengan kenyataan. Contoh, semua yang lulus ke perguruan tinggi adalah orang yang pintar. Nah, itu padahal kenyataannya tidak semua orang lulus perguruan tinggi adalah orang yang pintar. Tetapi kalau premisnya seperti itu jangan dipertentangkan, jangan didebat. Artinya, memang pada kenyataannya tidak semua orang yang masuk perguruan tinggi bisa dikatakan sebagai orang pintar. Tetapi jika premisnya seperti itu, jangan dibantah atau jangan dipertentangkan. Oke? Yang kedua, aturan umumnya, jangan menyimpulkan sesuatu yang tidak disebutkan. Contoh, di dalam kelas itu terdapat 10 orang siswa. 5 orang siswa diantaranya adalah seorang yang pintar. Nah, kalau premisnya cuma sampai di situ, berarti jangan menyimpulkan bahwa 5 yang tersisa adalah orang yang tidak pintar. Seperti itu ya. Jangan menyimpulkan sesuatu yang tidak disebutkan. Oke, selanjutnya teman-teman ada 3 aturan penarikan kesimpulan. Yang pertama, namanya modus ponens. Teman-teman tidak perlu menghafal namanya, tapi teman-teman harus mengingat rumusnya atau polanya. Nah, contoh seperti ini ya. Jika hari ini langit mendung, itu kita identifikasi sebagai P, ya. Maka hari ini akan hujan, itu kita identifikasi sebagai Q. Nah, hari ini langit mendung, berarti dia adalah P. Kesimpulannya adalah Q. Q itu apa? Hari ini akan hujan. Seperti itu ya. Ini aturan penarikan kesimpulan yang pertama. Jika P maka Q. Dan premis 2 adalah jika P, maka kesimpulannya adalah Q. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana jika ada rumus seperti ini? Jika P, maka Q. Dan jika negasi P, maka titik-titik. Nah, kalau seperti ini, itu tidak bisa disimpulkan karena dia negasi P. Ya. Contoh soalnya, jika hari ini langit mendung, maka hari ini akan hujan. Premis 2-nya, hari ini langit tidak mendung, berarti negasi P. Berarti itu tidak bisa disimpulkan. Oke, teman-teman nanti kita latihan di soal. Selanjutnya, aturan penarikan kesimpulan yang nomor 2 adalah seperti ini. Jika premis 1, jika P maka Q, premis 2-nya adalah min atau negasi Q, atau negasi itu adalah kebalikan dari Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Ya, seperti ini. Jika hari ini langit mendung, maka hari ini akan hujan. Ini kita identifikasi jika hari ini langit mendung, itu adalah P. Hari ini akan hujan, itu adalah Q. Nah, hari ini tidak hujan, itu adalah kebalikan dari hari ini akan hujan. Berarti ini adalah negasi Q. Nah, jika seperti ini, maka kesimpulannya adalah negasi P. Negasi P adalah kebalikan dari hari ini langit mendung. Berarti kesimpulannya adalah hari ini langit tidak mendung. Oke? Lanjut. Nah, ini adalah aturan penarikan kesimpulan nomor 3, yaitu silogisme. Jika P, maka Q. Premis 2 adalah jika Q, maka R. Maka kesimpulannya adalah jika P maka R. Nah, contoh seperti ini ya.
Jika hari ini langit mendung, maka hari ini akan hujan. Jika hari ini langit mendung, ini adalah P, ya. Hari ini akan hujan, ini adalah Q, ya. Hari ini akan hujan adalah Q. Doni membawa payung adalah R. Nah, berarti kesimpulannya adalah jika P maka R. Jika P itu apa? Jika hari ini langit mendung, R itu apa? Doni membawa payung. Berarti kesimpulannya jika hari ini langit mendung, maka Doni membawa payung. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, kita latihan soal. Nah, ini ada soal nomor 1. Jika Romi sembuh, maka Romi masuk sekolah. Premis 2-nya, Romi sembuh. Maka jawabannya adalah apa, teman-teman? Nah, untuk menjawab soal seperti ini, teman-teman harus mengingat 3 aturan penarikan kesimpulan. Nah, pertama-tama kita identifikasi mana P, mana Q. Jika Romi sembuh, itu kita identifikasi sebagai P. Romi masuk sekolah, kita identifikasi sebagai Q, ya. Nah, Romi sembuh, itu kita identifikasi sebagai P, ya. Ini sama ya, Romi sembuh adalah P. Nah, jika terjadi premis seperti ini, maka tentu teman-teman mengingat aturan penarikan kesimpulan nomor 1, yaitu seperti ini. Maka kesimpulannya juga adalah Q. Q itu apa? Romi masuk sekolah. Berarti jawabannya adalah B. Itu ya, teman-teman. Selanjutnya, contoh nomor 2. Contoh nomor 2. Jika Romi sembuh, maka Romi masuk sekolah. Romi belum sembuh. Nah, teman-teman, kita identifikasi terlebih dahulu mana P, mana Q. Romi sembuh adalah P, Romi masuk sekolah adalah Q. Nah, di premis 2, Romi belum sembuh itu adalah negasi P. Seperti teman-teman yang ketahui bahwa 3 aturan penarikan kesimpulan tidak ada yang memiliki pola seperti ini ya. Yang ada itu adalah negasi Q. Kalau negasi P di premis kedua itu tidak ada polanya. Berarti jawabannya adalah tidak dapat disimpulkan. Jawabannya adalah E. Ya, seperti itu ya. Jangan mengambil kesimpulan bahwa di sini Romi belum sembuh, Romi tidak masuk sekolah. Belum tentu ya. Karena tidak ada yang mengatakan Romi tidak masuk sekolah. Meskipun Romi belum sembuh, Romi tidak masuk sekolah, itu tidak ada yang mengatakan di soal ini. Makanya jangan mengambil kesimpulan sendiri. Seperti aturan umum penarikan kesimpulan tadi ya. Selanjutnya soal nomor 3. Jika Arif orang kaya, maka ia memiliki mobil. Arif tidak memiliki mobil. Maka kesimpulannya adalah pertama-tama kita identifikasi lagi mana P, mana Q. Arif orang kaya adalah P, memiliki mobil adalah Q. Arif tidak memiliki mobil, itu adalah negasi Q. Nah, teman-teman harus mengingat, adakah pola yang seperti ini di aturan penarikan kesimpulan? Ternyata ada, yaitu aturan penarikan kesimpulan nomor 2, ya. Kalau negasi Q di sini, jika P maka Q dan premi 2-nya adalah negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Negasi P itu adalah Arif bukan orang kaya. Jawabannya adalah negasi P. Negasi P adalah Arif bukan orang kaya. Oke, teman-teman, paham kan? Nah, selanjutnya soal nomor 4. Jika lulus SKD, maka lanjut tes SKB. Jika lanjut tes SKB, maka satu langkah lagi jadi ASN. Nah, seperti biasa, kita terlebih dahulu mengingat 3 aturan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, kita membuat identifikasi mana P, Q, dan mana R. Di sini, jika lulus SKD, maka dia adalah P. Lanjut tes SKB adalah Q. Nah, sama ya, lanjut tes SKB adalah Q, maka satu langkah lagi jadi ASN, itu adalah R. Nah, kita harus mengingat 3 aturan penarikan kesimpulan, dan ternyata pola soal ini adalah pola penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang nomor 3 adalah seperti ini. Ya, premis 1 jika P maka Q, premis 2 jika Q maka R, maka kesimpulannya adalah jika P maka R. Nah, mana jika P? Berarti jika lulus SKD, maka dia satu langkah lagi menjadi ASN. Ya,
Seperti itu, tinggal ditarik kesimpulan seperti itu. Ya, teman-teman. Jawabannya berarti D. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman harus mengingat ya. Ini sangat gampang. Yang perlu teman-teman ingat adalah 3 rumus penarikan kesimpulan ini. Nah, yang pertama, teman-teman ya, jika premis satunya jika P maka Q, premis 2-nya adalah P, maka kesimpulannya adalah Q. Bagaimana kalau dia negasi P? Berarti tidak bisa disimpulkan. Nah, tetapi kalau premis 2-nya adalah negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah jika P maka Q, jika Q maka R, maka kesimpulannya langsung adalah jika P maka R. Itu 3 saja yang teman-teman ingat untuk melakukan penarikan kesimpulan. Oke, teman-teman, saya rasa cukup mudah kan teman-teman bisa pahami. Coba teman-teman buka soal-soal yang ada di modul yang sudah saya bagikan dan teman-teman kerjakan dengan 3 aturan penarikan kesimpulan ini. Saya yakin teman-teman akan bisa menjawabnya. Semakin banyak teman-teman latihan, maka semakin lancar teman-teman untuk menjawabnya. Oke teman-teman, mudah-mudahan soal ini bermanfaat, video ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.